Halo Bapak Ibu guru hebat. Ketemu kembali ya di pembelajaran daring kita melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Hari ini Bapak Ibu guru kita masuk ke tema ini ya, modul untuk keempat dengan tema dimensi bergotong royong. Kalau kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai dimensi ini ya, dimensi beriman dan bertakwa, kemudian dimensi berkebenekaan global. Nah, hari ini kita masuk ke dimensi bergotong royong. Langsung saja kita ke ini ya, ke platformnya tentunya. Langsung saja kita klik pelatihan mandiri, kemudian kita pilih profil pelajar Pancasila, kemudian kita pilih yang dimensi bergotong royong. Nah, di dimensi bergotong royong kita disajikan untuk ini ya, belajar materi itu ada dua aktivitas. Yang pertama ini nanti kita akan melihat dimensi gotong royong sendiri, kemudian nanti di selanjutnya kita akan melihat elemen-elemen di dimensi bergotong royong itu ada apa saja. Nah, langsung saja kita untuk melihat untuk aktivitas pertama mengenai dimensi gotong royong ini. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu guru ya, simak videonya dari awal sampai akhir ya, yang penjelasan mengenai dimensi bergotong royong ini. Nanti video ini berisi ini sekali lagi membahas gambaran dan harapan dari pelajar dengan dimensi gotong royong ini supaya tumbuh dan matang dalam dirinya. Jadi materi ini dikemas sekali lagi dalam bentuk keseharian supaya memang memudahkan kita untuk memahami elemen dimensi bergotong royong ini. Jadi Bapak Ibu guru simak ya videonya ya, jadi jangan lupa. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk melihat pelatihan latihan pemahamannya di sini, kemudian kita diminta untuk berefleksi. Pertanyaan refleksinya, apakah pengalaman bergotong royong Bapak Ibu guru yang paling berkesan? Nah, apa peran Bapak Ibu guru dalam gotong royong tersebut? Oke, kemudian kita lihat untuk elemennya Bapak Ibu guru ya. Jadi memang di setiap dimensi itu disajikan elemen. Jadi seperti dimensi-dimensi sebelumnya, jadi setiap elemen itu ada penjelasan berupa penjelasan video. Nah, ini misalkan video yang pertama ini mengenai elemen kolaborasi. Dalam video ini dijelaskan mengenai apa sih kolaborasi itu. Jadi menyangkut kemampuan bekerja sama ditunjukkan dengan sikap positif, terampil berkoordinasi, dan pandai berkomunikasi demi tercapainya tujuan bersama. Saya kira ini yang menjadi inti dari ini elemen kolaborasi ini. Nanti Bapak Ibu guru silakan simak dari awal sampai akhir. Kemudian nanti seperti biasa di akhir video di aktivitas selanjutnya kita diminta untuk melihat alur perkembangan elemen kolaborasi. Jadi dalam elemen kolaborasi ini kalau kita lihat di alur perkembangan dimensi bergotong royong, jadi ini nanti ada ini ya, jadi elemen kolaborasi ini ada misalkan kerjasama. Nanti di fase D misalkan menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Ini alurnya Bapak Ibu guru yang nanti menjadi sub elemen ada kerjasama, ada komunikasi untuk mencapai tujuan. Jadi ada dimensi, ada elemen, ada sub elemen. Jadi ini untuk elemen kolaborasi mengenai alur perkembangannya dari fase PAUD sampai dengan fase F ya. Selanjutnya nanti kita sekali lagi akan dihadapkan di elemen-elemen yang lain. Jadi di dimensi bergotong royong ini ada 1, 2, 3, ada 3 elemen. Elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan elemen berbagi. Tentunya ini sangat berkaitan sekali berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain gitu ya, murid kita bekerja sama, peduli, berempati, berbagi begitu. Kemudian nanti kita diminta untuk berefleksi. Setelah itu kita diminta untuk menuliskan apa hambatan yang biasa Bapak Ibu guru temui dulu ketika sekolah saat melakukan kerja kelompok. Jadi mengingat memori kita dulu ya saat kita bersekolah mengenai kerja kelompok. Nah, setelah selesai nanti kita akan seperti biasa kita akan diminta untuk mengerjakan post testnya. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru ya, kita coba untuk kerjakan post testnya. Untuk topik keempat modul ini ya, profil pelajar Pancasila. Ini pertanyaan pertama, jadi nggak banyak sih, cuma 5 pertanyaannya.
Agar bisa lebih bergotong royong, murid perlu menguatkan dulu dimensi mandiri. Benar atau tidak, Bapak Ibu guru? Kalau kita lihat penjelasan tadi, benar karena berhubungan, C salah karena berjalan masing-masing. Tentu ya, ini benar karena memang untuk dimensi mandiri ini harus dikuatkan dulu supaya kita bisa bergotong royong. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Berikut ini adalah elemen dari dimensi gotong royong kecuali. Masih ingat Bapak Ibu guru dari 3 elemen? Elemen kolaborasi ada atau tidak tadi? Kemudian elemen kepedulian, elemen berbagi, dan elemen kerjasama. Jelas tadi di bagian aktivitas kedua tadi kita bisa simak ya, ada 3 elemen. Tadi yang pertama sudah kita lihat. Tentu yang bukan termasuk itu adalah elemen bekerja sama. Jadi dalam elemen tadi yang pertama itu dibahas tentang elemen kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Pertanyaan nomor 3. Dalam konteks elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial yang berarti apa? Mengenal orang di sekitar, memahami mengapa orang perlu berinteraksi dan melakukan tindakan tertentu, memberi nasihat kepada orang lain, orang yang membutuhkan, mempertimbangkan pendapat orang lain. Jadi kalau kita bicara soal konteks elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial. Ini persepsi sosial berarti berkaitan dengan orang lain tentunya. Maka opsi yang paling tepat adalah pada opsi yang B, karena sekali lagi memahami mengapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Ini sekali lagi murid perlu memiliki persepsi sosial yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Bu Nila mendukung murid menguatkan elemen kolaborasi di kelas. Hal yang dilakukan Bu Nila adalah sebagai berikut, kecuali mendorong murid membagikan pekerjaan kelompok sesuai dengan minat. Kemudian mendorong murid untuk membagikan pekerjaan kelompok sesuai kemampuan, menghargai semua ucapan murid dengan tidak mematahkan pendapat murid tanpa argumen logis, mendorong murid memahami reaksi teman sekelompoknya. Ini yang bukan ya Bapak Ibu guru yang kita mau cari ya. Jadi yang dikerjakan Bu Nila untuk menguatkan elemen kolaborasi di kelas. Jadi dari opsi A, B, C, dan D ini kita lihat yang bukan itu yang tidak yang tidak harus dilakukan oleh Bu Nila, yaitu menghargai semua ucapan murid dengan tidak mematahkan pendapat murid tanpa argumen yang jelas. Karena sekali lagi yang mau kita tekankan adalah soal elemen kolaborasi. Itu berkaitan dengan kita bekerja sama dengan orang lain ya, atau dalam aktivitas kelas, misalnya dalam kerja kelompok. Maka opsi ini selalu yang A ada kelompoknya, ini ada kelompoknya. Jadi yang bukan itu adalah yang C. Berikutnya pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu guru. Pak Sukri adalah guru biologi di SMA Muara 3. SMA Muara 3 hanya memiliki 5 mikroskop untuk digunakan 20 murid. Memanfaatkan keadaan ini, Pak Sukri bisa menguatkan dimensi gotong royong dengan cara membagi kelas ke dalam 4 kelompok, 1 kelompok menggunakan mikroskop, 3 lainnya berkegiatan lain. Membagi murid ke dalam beberapa kelompok, lalu memberi 1 mikroskop ke setiap kelompok. Kemudian yang C, menggunakan alarm untuk mengatur waktu penggunaan mikroskop tiap-tiap murid. Kemudian yang B, menggilir penggunaan mikroskop sesuai daftar hadir. Nah kita lihat ya, ini adalah sekali lagi yang mau kita lihat adalah dimensi gotong royong. Ini selalu ada kaitannya dengan aktivitas kelompok, kemudian berbagi gitu ya. Jadi opsi yang B saya kira yang paling tepat. Jadi Pak Sukri membagi murid ke dalam beberapa kelompok, lalu diberi 1 mikroskop ke setiap kelompok. Nanti setiap kelompok pasti akan membagi peran dan tugasnya masing-masing, sehingga untuk dimensi gotong royong ini ya nanti ada elemen berkolaborasi, kemudian berbagi, itu bisa tercapai di sini. Jadi demikian Bapak Ibu guru untuk post test tema dimensi bergotong royong ini. Jadi sekali lagi ada 3 elemen yang ada di sana. Ini summary-nya, ringkasan dari yang kita kerjakan tadi. Jadi luar biasa Bapak Ibu guru hebat, kita tidak henti-hentinya untuk terus belajar mandiri,
terutama sekali lagi di platform Merdeka Mengajar, karena ini adalah sebagai satu-satunya sumber pembelajaran mandiri kita yang memang dikelola oleh kementerian, yang memang diperuntukkan untuk kita sebagai pendidik dalam menghadapi ini ya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, kenapa kurikulum berubah? Tentu kita sudah bahas di pembelajaran pelatihan mandiri kita sebelumnya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sampai ketemu di pembahasan modul berikutnya, topik profil pelajar Pancasila. Oke, demikian, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pembahasan pembelajaran pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Bye bye.